Hai, di video kali ini aku mau berbagi kepada kalian yaitu tentang ide membuat konten YouTube tanpa harus menampilkan wajah. Nah, tetapi sangat efektif. Untuk membuat konten pada YouTube sebenarnya ada banyak cara. Bukan hanya merekam video di depan kamera seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, dari hasil riset yang saya lakukan, ternyata ada beberapa cara yang kalian bisa gunakan untuk membuat konten YouTube tanpa harus menampilkan kalian punya wajah. Nah, mau tahu apa saja idenya? Nah, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita bahas. Ide yang pertama, membuat konten hanya dengan merekam layar. Untuk ide yang pertama ini, kamu hanya cukup untuk merekam layar saja. Untuk ide yang pertama ini, biasanya digunakan untuk membuat konten tutorial ataupun konten terkait dengan edukasi. Nah, contohnya seperti pada video ini. Kita akan bahas gimana sih proses submission atau ketika teman-teman memasukkan konten di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, saya membuat satu halaman statis di mana ada form untuk memasukkan link, tag, dan juga informasi apa sih yang free, atau teman-teman mau jadwalin juga boleh di sini kapan ngepostnya. Nah, tapi kalau teman-teman ngelihat di sini, sebenarnya di sini untuk kamu mau membuat video yang seperti tadi, itu mudah saja. Kamu cukup merekam layar pada laptop kalian atau komputer kalian. Aplikasi yang kalian butuhkan untuk merekam layar yaitu ada dua, yaitu Camtasia ataupun OBS. Nah, sedangkan kalau kalian membuat konten pada Android, kalian bisa menggunakan aplikasi screen recorder pada Play Store. Ide yang kedua, yaitu membuat konten dari presentasi. Ide yang kedua ini, kamu hanya cukup merekam layar presentasi saja. Selanjutnya nanti kamu silakan menjelaskan materi dari presentasi kamu. Untuk membuat tutorial yang menarik, kamu bisa mencari tutorialnya di Google. Itu sudah banyak sekali, jadi tinggal kalian pilih mana saja yang bisa kalian gunakan. Jadi pada era 1940-an, di mana komputer digital baru hangat-hangatnya ditemukan nih, waktu itu komputer hanya digunakan sebagai alat untuk membantu hitung-hitungan saja, seperti kalkulator gitulah. Seperti namanya, komputer, yaitu alat untuk melakukan komputasi. Sedangkan aplikasi untuk membuat slide presentasi, nah kamu bisa menggunakan aplikasi seperti Canva ataupun PowerPoint dari Microsoft. Ide yang ketiga, yaitu membuat konten dari beberapa kumpulan footage. Untuk ide yang ketiga ini, biasanya digunakan untuk membuat konten berita ataupun informasi yang lainnya. Contohnya seperti pada video ini. Untuk membuat video yang seperti tadi, nah kamu hanya cukup memerlukan aplikasi untuk editing video. Untuk komputer kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Adobe Premiere Pro CC, sedangkan Android kalian bisa gunakan aplikasi seperti KineMaster. Ide keempat yaitu mereview produk. Untuk ide yang keempat ini biasanya digunakan untuk program afiliasi atau endorse produk, atau juga mungkin terkait dengan tutorial. Nah, kalian bisa menggunakan ide yang keempat ini. Kamu hanya tinggal menjelaskan fitur dari produknya, mulai dari unboxing, pendapat kamu saat menggunakan produknya, terus pendapat kamu terkait dengan produknya, mulai dari warnanya, mulai dari bentuknya, mulai dari jenisnya, dan mungkin juga dari segi berat juga mungkin bisa juga tuh, dan sebagainya. Nah, seperti pada video ini. There's also the important matter of typing feedback and response when pressing the keys, and with the Magic Keyboard, it's unquestionably a better typing experience when compared to the Smart Keyboard. There's slightly more key travel, more key stability, and just an overall more comfortable experience. Now, that's not to say that the Smart Keyboard is a bad product, because it's not. It's actually a very good. Alat yang kamu butuhkan untuk membuat video yang seperti tadi itu ada dua, yaitu kamera, yang kedua yaitu lighting. Yang kamera, kamu bisa menggunakan kamera seperti DSLR
Nah, tetapi kalau kamu tidak memiliki kamera DSLR, nah kamu bisa menggunakan kamera HP saja. Nah, karena kenapa? Karena kamera HP untuk yang sekarang ini sudah bagus semua ya. Kamera juga udah bagus untuk menangkap objek, kira-kira seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu lighting. Nah, lighting ini kalian bisa gunakan alat seperti ring light. Nah, tetapi kalau kamu tidak memiliki ring light, kamu bisa menggunakan saja lampu yang ada di rumah kalian. Nah, tetapi kalau lampu kamu itu tidak ada, kamu bisa menggunakan mungkin senter dari HP kalian atau mungkin lampu blitz yang ada di kalian punya HP. Nah, itu tadi beberapa ide dari saya. Silahkan mencoba. Coba kalian membuat konten video YouTube dengan beberapa ide yang tadi saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kamu. Dan saya Fadli Watihelu. See you next time.